Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki manusia di dunia telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski begitu, manusia perlu berikhtiar, salah satunya dengan mengerjakan amalan pembuka pintu rezeki. Dalam Islam, rezeki setiap makhluk di dunia ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Hud ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Artinya, tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6. Ada sejumlah amalan pembuka rezeki yang bisa dikerjakan umat Islam, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Di antaranya ada 8 amalan pembuka pintu rezeki. Pertama, melaksanakan salat duha. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang, yaitu salat duha. Niscaya akan aku cukupkan kebutuhanmu pada akhir harimu." Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan At-Tabrani. Orang yang rajin melaksanakan salat duha dalam menjalani kehidupannya akan bersikap apa adanya. Dia akan merasa puas dengan apa yang diterimanya. Akan tetapi, dia bukanlah orang yang pesimis, tak berbuat apa-apa. Salat duha bisa dikerjakan setelah matahari terbit hingga menjelang sebelum waktu zuhur, sekitar 15 menit sebelumnya. Kedua, membaca surat Al-Waqi'ah. Selain salat duha, amalan lainnya yang dapat menarik rezeki adalah dengan beristiqamah membaca surat Al-Waqi'ah. Apakah hanya sekadar dibaca? Tentu tidak. Selain dibaca, umat muslim juga harus memahami makna yang terkandung di dalamnya. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, ia tidak akan mengalami kefakiran." Hadis riwayat Imam Baihaqi. Ketiga, memperbanyak istighfar. Amalan selanjutnya adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar dan bertobat menjadi salah satu amalan pembuka pintu rezeki. Istighfar dan tobat termasuk salah satu sebab yang mendatangkan atau melapangkan rezeki seseorang. Hal ini juga dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya dalam surah Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Artinya, lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Quran Surat Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12.
Dengan membaca istighfar, aliran rezeki yang terhambat mengalir kembali. Selain bertujuan menghilangkan dosa yang telah diperbuat, istighfar juga berhubungan dengan rezeki dan urusan hidup lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melapangkan setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesukaran, dan rezeki tanpa diduga-duga. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Keempat, memperbanyak sedekah. Mengeluarkan sedekah tidaklah membuat seseorang miskin. Bahkan sedekah menjadi salah satu amalan yang dapat membuka pintu rezeki. Memperbanyak sedekah akan mengundang rahmat dan membuka pintu rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Zubair bin Awam, "Hai Zubair, ketahuilah bahawa kunci rezeki hamba itu di atas arasy, yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba sekadar nafkahnya. Maka siapa yang memperbanyak sedekah kepada orang lain, niscaya Allah Subhanahu wa taala memperbanyak baginya, dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala menyedikitkan baginya." Hadis riwayat Daruqutni dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kelima, menjaga silaturahmi. Selain sedekah, dalam Islam umat muslim juga diajarkan untuk selalu menjaga hubungan silaturahmi antara sesama. Dalam sebuah hadis dikatakan silaturahmi juga menjadi sebab dibukakannya pintu rezeki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Silaturahmi dapat membuka pintu rezeki karena Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kelapangan rezeki dari jalan mana saja yang Dia kehendaki. Keenam, memperbanyak zikir pembuka pintu rezeki. Beberapa zikir dapat membuka pintu rezeki jika diamalkan. Disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama yang bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam menjelaskan beberapa zikir yang dapat dibaca untuk mempermudah datangnya rezeki. Pertama, memperbanyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaklah banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Tabrani. Kedua, membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa setiap hari membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penentram dari rasa takut di dalam kubur. Ketiga, membaca surat Al-Ikhlas sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas ketika masuk rumah, maka berkah bacaan menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah dan tetangganya. Hadis riwayat At-Tabrani. Keempat, membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak selawat Nabi. Tak hanya memperbanyak zikir, memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjadi amalan yang dapat membuka pintu rezeki. Di samping menjadi pembuka pintu rezeki, banyak sekali fadilah dari berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut sebuah hadis, orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1 kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali selawat. Artinya Allah taala akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali rahmat. Hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan selawat kepadaku 1 kali, maka Allah mengucapkan selawat kepadanya sebanyak 10 kali.
Hadis riwayat Imam Muslim. Kedelapan, tadarrus Al-Quran. Amalan pembuka rezeki lainnya adalah tadarrus Al-Quran. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bertanya, apakah salah satu dari kalian senang jika saat kembali kepada keluarga ia mendapati 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk? Kami menjawab, iya. Kemudian beliau bersabda, 3 ayat Al-Quran yang dibaca dalam salat lebih baik baginya daripada 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Demikian 8 ulasan tentang amalan pembuka rezeki. Yuk diamalkan tiap hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mendapatkan rezeki yang baik dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, kemudian marilah kita membaca selawat kepada Nabi SAW untuk mendapatkan keberkahan dari kajian-kajian yang kita dengarkan ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.